14 Agustus 1987. 14 Agustus 1987. 14 Agustus 1987. Ini perlu lebih konsentrasi. Shh, penonton senyap. 87 kan? Ya. Oh. Jumat. Bener. Hah? Bener. Betul? Bener. Kalau kalender Matika itu adalah kalender berbasis matematik. Artinya dia saya susun kalender matikanya itu sehingga dengan angka-angka ketika orang bertanya tentang tanggal dan bulan, saya bisa cari harinya tanpa perlu melihat kalender. Tapi cukup dengan imajinasi saja. Bagaimana menjadi orang cerdas itu terdiri dari dua, Mas. Harus tepat. Ketepatan itu ada di imajinasi. Itu di otak kanan. Dan harus cepat. Nah, cepat itu ada di otak kiri. Nah, ini simulasi antara otak kanan dan otak kiri sehingga tepat dan cepat. Manfaat utama itu bagi anak-anak muda itu mencerdaskan. Kalau untuk orang tua untuk itu ya mengurangi kepikunan ya itu. Tetapi ini juga bisa kita mainkan dalam bentuk game agar supaya kita tetap sehat, agar kita tetap bugar, agar kita tetap pintar. Ya, itu kan semua dari self healing kan. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada hari apa? Hari apa? Hari apa coba? Itu hari 17 Agustus 1945. Jumat ya, Pak Renjot. Coba. Hari apa 17 Agustus 1945? Jumat. Waduh. Kirain salah. 50.000 gak jadi lagi ya. Udah ya. Mas Zensa, selamat datang. Terima kasih Kang Ridwan. Ini kayaknya pakai kostum ini ya, kostum konser kayaknya. Saya itu kebiasaan kalau nyanyi dengan teman-teman grup band, Texas UI Band, selalu harus ada uniformnya. Nah, seragamnya ini. Ciri khas ya, ciri khas. Iya. Oke. Mas Zensa, ini saya mau tanya ya. Ini kan Mas Zensa ini punya founder bisa dibilang ya dari kalender Matika. Iya, temuan kalau saya salah, betul ya? Betul. Apa sih kalender Matika itu? Ya, kalender Matika itu sebenarnya kalender biasa, kalender. Tapi kalau orang lihat kalender kan dilihat begitu ya. Betul. Kalau kalender Matika itu adalah kalender berbasis matematik. Artinya dia saya susun kalender matikanya itu sehingga dengan angka-angka ketika orang bertanya tentang tanggal dan bulan, saya bisa cari harinya tanpa perlu melihat kalender. Tapi cukup dengan imajinasi saja. Saya dengan imajinasi, oh dia tahu di sini. Ya, gitu. Misalnya saya kayak pengen tahu tanggal hari saya ketika dilahirkan, itu bisa ya? Itu bisa. Itu jadi kalender Matika itu saya create, saya kembangkan pertama 1 tahun, untuk 1 tahun. Jadi Kang Ridwan itu nanya misalkan tanggal 17 Agustus 2024 gitu kan. Itu bisa, itu 1 tahun. Tapi suatu ketika Kang Ridwan bisa nanya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu bisa karena itu level kedua. Level satu abad. Bentar. Level 1 itu 1 tahun. 1 tahun, ya betul. Ini ada level 2. Level 2 itu 1 abad. Jadi susun. 1 abad bisa cukup dengan imajinasi, insya Allah ketemu. 100 tahun maksudnya? 100 tahun. Dan terakhir level 3, Kang Ridwan. Level 3 itu adalah level berabad-abad atau abadi. Yang penting tahunnya itu 4 digit. Jadi contohnya 17 Agustus atau 10 November 9931 gitu. Itu dengan imajinasi bisa ketemu, tapi butuh waktu. Kalau 1 tahun itu saya
membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik saya bisa. Mungkin mari coba aja nanti. Boleh, ya. boleh. Ini ada. Sok, sambil iseng kita tes ya. Ini ada kalender ya. Oke, Kalender. kita tes nih. Kalender ini kalender 1 tahun ya. Nah, ini tahun 2024 ya? 2024. Kalau 2024 itu kalender 1 tahun. Jadi level 1. Oke. Level 1. Kita tes ya, boleh? Boleh. Aman boleh. nih? Aman. Oke. Sudah siap? Siap. Ada challenge. Challenge ya, Mas. Oh. Kalau saya salah 50.000. Oh, boleh dong, boleh dong. Bukan. Biasa saya ngasih. Saya harus ngeluarin uang ini. Oh, iya. Biasa saya ngasih, sekarang saya nerima deh ya. Karena kalau rezeki jangan ditolak. Wah, Oke. saya Gimana nih? Saya bikin biar gagal nih, berarti gimana nih Iya. tanggalnya nih? Oke deh. Aduh. Agak susah nih. Berapa detik nih? 10 detik. Kurang detik dari ya. 10 detik ya. Timer 10 detik ya. Kalau lebih dari 10 detik gagal ya. Iya. Oke. Tapi harus jelas ya, suaranya jelas gitu. Oke. Jangan, saya nggak tahu itu. Itu ngejebak namanya itu. Iya. Saya sudah lihat tanggal nih dari tadi nih. Oke ya, udah siap ya? Iya. Timernya belum. Oke, siap ya. 10 ya. Oke. 22 November 2024. 22 November jatuh hari Jumat. Wih, bener. Berapa detik? Tepuk tangan dong. Wih. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi ini tarik lagi nih. Enggak jadi. Nanti tes Sekali lagi. sekali lagi. Berapa detik tadi, Pak Ria? Tadi 6 detik. 6 detik. Waduh. Wah, kesusah kayak ini. 28 Februari. 20 Februari jatuh hari Rabu. Hah? Iya. Hah? Betul? Iya, betul. Hah? 5 detik. 5 detik. Wah, Nggak jadi nih. Nggak jadi nih. Udah, simpen dah. Percuma Jadi nih ini, nanya. jadi Tahu ini kita jawabannya. nggak ada rekerasa ya? Nggak ada. Asli full ya? Nggak ada. No hoax. No hoax. Asli, real nih. Ya. Ini kiranya ada prompter di sini. Ya nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Asli ya. Jaminan kredibilitas. Itu bisa kayak gitu ya? Ya, jadi sebenarnya kita itu kan ada otak kiri, otak kanan. Ya. Jadi bagaimana menjadi orang cerdas itu terdiri dari 2, Mas. Harus tepat. Ketepatan itu ada di imajinasi. Itu di otak kanan. Oke. Dan harus cepat. Nah, cepat itu ada di otak kiri. Nah, ini simulasi antara otak kanan dan otak kiri sehingga tepat dan cepat menjadikan kalau orang bisa ini, insya Allah mencerdaskan. Mencerdaskan otak. Jadi ini fungsinya bagi anak-anak remaja, anak-anak dan remaja itu mencerdaskan otak. Tapi kalau bagi orang-orang yang dewasa dan orang tua itu meminimalkan penurunan fungsi otak, alias pikun, alias mengurangin pikun. Nah itu dan itu yang sekarang ya alhamdulillah ini temuan saya sudah saya patenkan. Saya patenkan. Jadi ini akan kita perkenalkan ke seluruh masyarakat. Gitu. Ya Kang. Dan bukan hanya Indonesia ya? Iya, karena kebetulan kalender itu yang ini kan kalendernya kalender Masehi ya. Kalender Masehi itu kalender yang bisa dipakai untuk worldwide di seluruh dunia. Bisa dilihat baik orang Ethiopia pakai, orang Korea pakai, orang Afghanistan pakai, orang Amerika Latin pakai. Betul. Sama lah gitu ya. Sama, semua bentuknya sama. Hanya mungkin hurufnya ya, kalau Cina pakai Cina, bahasanya kan, ya kalau Sunday, Monday, beda itu doang. atau kalau orang Arab itu Isnaini, Salas, Arba gitu kan. Tapi intinya sama gitu. Fondasinya sama. Kalau kalender Hijriah? Kalau Hijriah sebetulnya itu formulanya penyusunan itu jauh lebih gampang. Karena kalau di kalender Hijriah itu hampir rata-rata 29. Ya. Kalau ini kan ada 28, ada 29 pada saat penyesuaian riset, ada 30, ada 31. Dan setiap 4 tahun sekali itu ada riset, ada namanya kabisat. Kabisat. Ya, itu yang lebih menyulitkan sebenarnya. Tapi ini saya lebih suka agak sulit, tapi efeknya bisa mendunia. Bisa orang semua pakai gitu. Kalau Hijriah kan hanya terbatas bagi mungkin negara-negara Muslim ya.
Atau mungkin juga ada kan ada Jawa itu pasaran Kliwon, Wage itu ada. Itu cuma lebih simpel lagi. Tapi itu kan hanya terkhusus untuk orang-orang Jawa. Orang-orang khusus lah ya. Ya, orang khusus. Tapi kalau ini worldwide, siapa saja menyoal itu bisa pakai ini. Gitu. Ini kok bisa nemuin ini, apa karena gabut atau gimana ya? Kok bisa nemuin ini gitu kan? Ada tekniknya kan? Itu perjalanan bisa nemuin ini gimana nih ceritanya ini? Ya karena saya memang saya kan memang anak teknik. Jadi saya seneng otak-utik, ulak-ulik hal yang matematis. Meskipun matematis tapi ini lebih ke otak kanan. Sama dengan seni itu sebenarnya juga otak kanan. Ya, sama juga. Ya. Oh, aslinya anak teknik. Jadi bisa kayak gini. Biasa matematika kan? Nyambung ya sama teknik ya? Tekniknya teknik apa dulu? Saya teknik gas petrokimia. Kan nggak nyambung gini. Ya, tapi tetap teknik kan, dasarnya kan teknik. Oh, basicnya sama. Basicnya teknik ya. Oke. Ya, kalau teknik itu hampir semua semester 2 sama 3 itu semua kuliah umumnya sama kan. Tapi kalau ke sana sudah, kalau mau arsitek, kimia, kemudian sipil itu ya baru spesialisasi gitu. Kalau orang pengen mempelajari ini, itu belajarnya berapa lama kemungkinan dari level 1 ke level 3? Lebih ke dia harus level 1 dulu. Ibaratnya kalau anak SD itu kamu SD dulu, jangan langsung ujuk-ujuk SMP gitu. Kalau SD udah bagus, SMP. Nah ini level 1 itu ya untuk ngerti itu mungkin 1-2 hari nggak bisa. Tapi untuk lancar belum tentu. Ya lancar tuh artinya kayak bisa jawab tadi 5 detik gitu ya. Wah itu kan harus tepat dan cepat. Harus berpadu ini tepat-tepat. Kalau saya kasih ilmunya paham, tapi ntar saya kasih soal pikir dia lama. Nah itu harus bisa jadi tepat tapi nggak cepat. Ya. Karena tepat kalau lambat ya percuma. Berarti bukan cerdas kan, bukan pintar. Makanya yang dituntut untuk di sekolah-sekolah itu tepat dan cepat. Iya, masih gitu. Cepetan nanya ChatGPT tahu terus. Ya kalau lama kan. Tapi kalau 5 detik hari apa gitu. Jadi tadi saya udah sempat ceritakan fungsinya. Manfaatnya ada yang lain nggak selain untuk mencerdaskan? Jadi nanti pikun lah ya mungkin untuk ya, jadi kalau manfaat utama itu bagi anak-anak muda itu mencerdaskan. Kalau untuk orang tua untuk itu ya mengurangi kepikunan ya itu. Tetapi ini juga bisa kita mainkan dalam bentuk game. Jadi bisa kita lombakan. Jadi saya berharap nantinya kalau ini sudah saya perkenalkan ke seluruh masyarakat pun bisa memainkan game atau juga tepat-cepat. Jadi ditanya seperti kayak Kang Ridwan 17 Agustus 2024 kuis cepet-cepatan gitu. Dia cepat. Sekarang kan kuis sudah pakai aplikasi bisa. Nah itu bisa kita mainkan seperti itu. Oh, kuis bisa pakai aplikasi. Oh, bisa pakai aplikasi kita. Oke. Gitu. Nah, ini nanti rencananya kan level 1 tadi ya 2 hari bisa memahami. Betul. Tapi untuk lancar kan nggak satu bulan bisa jadi ya terus. Iya terus. Sabari nanti level 2 satu tahun kan 1 tahun anunya 1 abad periodenya dan itu lebih sedikit kompleks karena sudah melibatkan tahun yang 100 dan abad yang berbeda. Oke, belum ngomongin cerita kabisatnya. Wah, belum ngomongin kabisatnya. Tapi memahami itu mungkin nggak nyampe seminggu juga kali ya? Oh iya, kalau memahami sih. Artinya diajarnya nggak lama. Iya, nggak lama. Cuman untuk melancarkan. Kayak gitu. Tadi tuh bisa sekian detik. Betul. Gitu. Ya, persis kayak kita ngajarin anak yang mau pertama kali naik mobil lah, nyetir mobil. Nyetir mobil itu teorinya bisa, tapi pas praktek bahkan gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan alah bisa karena biasa. Tapi kalau udah biasa itu salah satunya berefek kepada hal-hal yang lain. Jadi dia juga lebih cepat cara menghitung, menganalisa, ya itu lumayan. Awalnya bisa menemukan ini gimana sih, Pak Mas Reza? Maksudnya kok bisa kepikiran gitu, bikin mencari hari gitu? Mencari hari dengan imajinasi gitu ya. Ya, saya memang senang
seneng ngulik sesuatu dengan imajinasi ya, suka berdiam diri apa yang ini. Termasuk saya juga menemukan temuan buku kan kayak ini. Oke. Buku ini kan buku Quantum Press ya. Quantum Press. Saya kan anak teknik sebenarnya kan. Oke. Teknik itu tidak ada hubungannya dengan kedokteran kan? Tidak gitu. ada. Tapi bagi saya, meskipun saya teknik, saya harus tahu ilmu kesehatan. Itu yang penting gitu. Jadi ini Quantum Fresh, Quantum Fresh. Revolusi mental diri. Ya, jadi fresh itu singkatan dari fisik, rasio, emosi, spiritual, holistik. Ya, jadi kalau kita mau sehat, kalau kita mau pemberdayaan diri itu nggak boleh parsial, hanya fisik saja. Jangan. Karena kadang orang mau berobat kan hanya lihat fisiknya aja. Kadang kan penyakit kan bisa karena fisik, bisa karena rasionya, otak kirinya, atau emosinya, otak kanannya, atau mungkin karena spiritualnya, gitu. Dan hanya itu holistik, harus total, total gitu. Nah, kalendermatika itu masuk di dalam rasio, bagian rasio, karena dia harus menggunakan pikiran kita, betul. Oke. Gitu. Nah, itu kan tadi ya ngomongin soal kalendermatika. Iya. Nah, sekarang kalau Quantum Fresh sendiri, kenapa terinspirasi membuat Quantum Fresh? Kan bukan dokter. Iya. Justru makanya menurut saya nggak dokter, tapi masing-masing individu itu sangat disarankan untuk tahu tentang ilmu kesehatan. Jangan semua penyakit kita sakit serahkan kepada dokter. Ya kan, sehingga kita jadi kita bisa ibaratnya mendiagnosa diri sendiri. Iya, artinya kita itu agar supaya kita tetap sehat, agar kita tetap bugar, agar kita tetap pintar, ya itu kan semua dari self healing kan, semua dari kita sendiri gitu. Jangan apa-apa kita nggak tahu, wah serahkan kepada dokter, ya, gitu kan. Jadi contoh yang di dalam Quantum Fresh ini bagaimana kita membugarkan tubuh itu harus ada 4 yang harus kita tingkatkan, kita berdayakan. 1 itu pernafasan kita. Yang kedua adalah fleksibilitas kita, kelenturan tubuh kita, karena hubungannya dengan otot dan tulang ya itu. Kemudian dari kekuatan kita, jadi ya maaf ya, kadang-kadang masih muda tapi indeks massa tubuhnya udah nggak proporsional. Contohnya ada yang masih muda gini tapi perutnya gemuk atau badannya gendut gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa dipelajari itu kayak gitu. Nah yang terakhir itu ada staminanya, nah gitu. Itu dari fisik ya. Belum nanti bagaimana kita mengolah pikiran kita, belum bagaimana kita mengolah emosi kita. Nah, jadi kalau semakin kita tahu bagaimana mengolah emosi kita, mungkin titik kesabaran kita juga bisa menganalisa kita itu posisinya ada di mana gitu. Jadi memang ini pun diciptakan ya, berarti? Iya, betul. Saya bahasanya ya saya susun dari saya juga baca buku, dari apa aja saya ngikut seminar dan macam-macam. Akhirnya keluarlah metode Quantum Fresh itu, dan ini diterbitkan oleh penerbit di Solo. Oke. Ya. Nah, Mas Reza tuh udah tadi ya bikin kalendermatika, bikin juga namanya tuh Quantum Fresh. Ya. Terus menciptakan rekor muri juga ya? Oh, rekor muri. Itu gimana tuh? Kalau rekor muri itu hubungannya dengan seni, karena kan memang saya di kampus, meskipun saya itu dari teknik, di kampus di UI itu saya juga mendirikan band. Itu gimana tuh? Band itu dari teman-teman teknik dan teman-teman sastra. Oh, makanya namanya Texas. Namanya Texas, ya. Oke. Texas berkumpul gitu. Masih ada sampai sekarang band? Masih ada, alhamdulillah, karena dari kami membuat itu tahun 82, Pak. Mas. 82, oke. 82. Saya belum lahir itu. Karena itu UI masih di Rawamangun dan Salemba. Jadi tekniknya di Salemba, sosialnya, sastranya di Rawamangun. Dan sekarang teman-teman yang 7 itu
2 sudah profesor, yang 3 doktor, gitu. Masih dan aktif di UI lagi? Mereka masih aktif di UI. Yang terakhir sudah ada yang pensiun 1. Oh. Ya, dokter. Ya, tapi yang lain masih aktif jadi dosen. Oh gitu. Ya. Jadi punya grup band. Jadi kalau UI tampil lah gitu ya. Kadang dipanggil atau ngisi event tertentu. Ya, event-event misalkan ada alumni mengadakan, kan ada alumni yang megang perusahaan gitu kan, ya tahu, oh kami bandnya dipanggil karena temenan. Jadi lebih banyak pertemanan karena alumni, pertemanan karena teman begitu gitu. Karena kita memang bahasanya memang hobi ya, bukan profesional gitu. Itu. Kalau sekarang kan sekarang si bandnya tuh masih aktif ya sampai sekarang. Masih. Tapi itu hanya pada momen-momen tertentu saja ya gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak setiap waktu ada. Ya kita sekarang dengan ada digital itu dimudahkan. Kita bisa rekaman dari masing-masing tempat gitu. Kita rekam, ya mungkin ada bisa ditonton di Texas UI Band itu hasil-hasil karya-karya kita. Kami bersama teman-teman gitu. Oke. Berarti kalau ada yang pengen lihat dosennya ngeband, ada gitu ya? Karena kan ada yang profesor juga kan? Iya, gitu profesor, associate profesor, ya. Iya. Dia masih aktif ngajar. Masih Tapi ya sesekali ngeband lah gitu ya. Ngeband, karena. Tapi bukan nafkah lah ya, lebih ke hobi. Lebih hobi. Iya. Menyalurkan hobi. Terus kalau berkarya di musik, artinya menciptakan lagu dan lain-lain masih juga itu? Masih justru pada saat sekarang digital itu malah teman-teman malah pada aktif gitu. Karena dengan digital itu sangat dimudahkan. Beda dengan zaman dulu. Dulu kalau rekaman sudah mau selesai, salah diulang dari awal, musiknya diulang gitu. Nah, sekarang itu sistem digital itu mana yang salah bisa diganti atau bisa diedit. Gitu. Tanpa take ulang. Ya. Kadang-kadang vokal aja yang misalkan, oh ini kok nadanya turun sedikit, seharusnya la tapi setengah di bawahnya, ya bisa dinaikin tes ya bisa. Kebantu ya? Oh dia kebantu, jadi itu mempercepat. Terus kalau nyiptain lagu sekarang gampang ya, pakai ChatGPT aja kan? Kalau itu kan berikan tambahan itu ya. Iya. Desain digital sekarang AI ngebantu juga. Oh iya, ngebantu ya. Tapi kita nggak pernah pakai itu, masih pure karya-karya manual bahasanya ya. Iya. Kalau Mas Hensa sendiri kan ini banyak karya yang diciptakan ya. Dalam keseharian apa sih namanya kebiasaan yang menurut Mas Hensa efektif sehingga bisa menciptakan karya, apa sih kebiasaan rutin yang biasa dilakukan? Kebiasaan ya, karena saya lebih menciptakan lagu, hampir coba dilihat beberapa pencipta lagu itu biasanya kan suka merenung ya. Nah, itu merenung, sebuah renungan. Nah, saya itu biasanya kalau malam itu menemukan satu nada tertentu, saya lebih menciptakan lagu itu nadanya dulu baru syairnya. Jadi merubah syair itu jauh lebih gampang daripada merubah nada. Gitu. Ya, jadi saya lebih cepat merubah syair. Jadi kayak misalkan syairnya itu harus tiga ketuk. Nah, itu lebih gampang. Misalkan tadinya cuman dari, karena 3 ketuk jadi sedari kayak gitu. Itu jauh lebih gampang. Jadi karena banyak merenung kuncinya. Itulah kuncinya imajinasi. Sehingga keluar yang kalender matika juga hasil merenung berarti? Renungan. Misalnya dia setiap pagi merenung kah atau setiap malam kah? Lebih malam karena itu Kang ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya itu kita itu secara astronomi itu ngikutin gerak matahari semu. Matahari semu itu matahari kelihatannya ya, matahari kalau pagi itu kan kelihatan dari timur, kemudian ke tengah, ke barat, terakhirnya menghilang. Nah, pada saat matahari timur itu masih segar kan, gunakan fisik. Jangan spiritual, gunakan fisik. Ya, tapi kalau tidak mau pada saat zuhur itu gunakan rasionya. Makanya lebih baik kalau meeting di kantor itu lebih tajam sebelum zuhur
itu lebih bagus. Nah, udah sore itu udah lebih orang emosional. Nah, seharusnya udah break, dan malam gunakan spiritual. Nah, itulah banyak orang merenung di situ. Ya itu. Sehingga lebih banyak inspirasi yang udah muncul lah gitu ya, bisa dibilangnya. Ya, karena itu kan titik spiritual kebanyakan di situ ya. Itu. Kalau bicara tantangan terbesar yang pernah dihadapi gitu ya dalam proses menciptakan karya, itu apa sih sebenarnya kalau Mas Hensa? Ya, tantangannya kan biasanya kan ya waktu, ya kan, kadang-kadang terus ya lebih baik lebih banyaknya itu karena waktu. Jadi karena waktu kita sibuk gitu, kita tantangannya menemukan yang biasanya bisa kita menghasilkan karya dalam seminggu, misalkan itu 7 buah gitu ya, tapi karena satu kesibukan jadi cuma 5 buah. Jadi tantangannya seperti itu aja. Jadi bagaimana bisa membagi waktu aja gitu. Karya itu. Ya kalau memang waktunya ada mah lebih mudah ya. Cuman karena ya waktunya kan terbatas ya, kita. Betul. 24 jam ya sama semua ya. Semua sama, tapi kan kadang-kadang orang dengan waktu yang sama dikasih oleh Tuhan itu 24 jam. Tapi ada orang yang satu kegiatan aja berantakan karena dia nggak disiplin kan. Tapi ada orang yang 4 atau bahkan 8 aktivitas dikerjakan dalam 24 jam itu semua selesai semua. Ya, karena itu salah satunya kan kedisiplinan. Nah, itu memang disiplin itu salah satu unsur juga gitu yang harus diperhatikan kalau kita mau punya banyak kegiatan gitu ya. Gitu. Disiplin dalam menentukan skala prioritas ya, sepertinya gitu. Iya, kan memilah dan memilih kan, gitu. Kadang-kadang kan lupa mana yang wajib malah dikerjakan belakangnya, yang sunnah malah jadi wajib, kan gitu kan. Ya, kita harus bisa menentukan itu. Gitu. Okay. Kalau figur yang paling berperan dalam hidup Mas Hensa siapa? Dalam hal apa ini? Dalam pencapaian. Kalau di dalam konsep, kalau saya bisa menemukan hal-hal seperti ini, itu salah cambuknya adalah dari ayah saya sendiri sebenarnya. Dari ayah itu orangnya keras sifatnya, tidak memanjakan, sehingga dari kecil itu saya sudah lebih banyak, dari SMP itu saya sudah banyak beraktivitas gitu kan. Jadi, saya kan meskipun ya saya keluarga banyak ya, saya bungsu, dan saya termasuk orang yang tidak dimanjakan di dalam keluarga. Jadi ayah itu benar-benar pure untuk benar-benar saya sekolah. Nah, salah kan wajib ya. Apa? Wajib? Sekolah itu kan wajib. Iya, sampai sekolah, sampai ke teknik lulus di UI itu kan bahasanya kan kewajiban. Tapi sampingan-sampingan itu adalah bagi saya sunnah. Jadi saya bisa menyanyi, saya bisa menulis buku, saya bisa menyertakan lagu-lagu dan macam-macam, itu bagi saya adalah sunnah. Yang penting wajibnya saya kerjakan dulu, sehingga sunnahnya saya aman di mata orang tua gitu. Ya, orang tua udah nggak ada kan berarti? Sekarang sudah nggak ada. Tapi kan dari awal itu terpacu dengan itu, sehingga rutinitas ini masih terbangun sampai sekarang. Oke, jadi figur orang tua itu tetap memotivasi ya sampai titik sekarang ya? Iya, betul. Gitu. Jadi orang tua itu bisa memacu mana yang harus saya kerjakan dulu. Nah, kalau itu kamu sudah dikerjakan, nah kamu sampingan-sampingan itu boleh. Gitu. Oke. Yang wajibnya dulu, betul. baru yang sunnah gitu. Iya, betul. Kalau momen terpenting dalam hidup apa tuh kira-kira yang bisa mengubah terhadap karya dan seni yang sekarang berjalan? Ya, kalau masalah karya itu sebenarnya kalau saya main musik itu udah dari SMP, Mas. SMP, tapi musik ya, musik. Dan suatu ketika ada cerita, saya sudah di SMA, saya tuh belum bisa merasa bahwa saya itu bisa menyanyi. Belum tahu bahwa saya itu bisa menyanyi gitu. Kalau main musik saya bisa. Suatu ketika ada temen itu datang ke tempat saya, saya kan kebetulan dari Muntilan Jawa Tengah ya. Dan kebetulan waktu itu saya sekolah di Jogja. Teman saya dari Muntilan itu menghampiri saya ke Jogja itu spesial hanya mengatakan, yuk kamu ikut pop singer yuk gitu. Lah, saya kan nggak bisa nyanyi, saya bilang gitu kan. Udah, kamu nemenin saya aja. Udah, nanti
pendaftarannya saya yang daftarin, saya bayarin. Ya karena dipaksa terus, akhirnya saya nemenin dia. Niatnya saya nemenin. Nah pas di lomba dia gagal masuk final, saya malah juara. Itu yang menjadi apa, mengubah persepsi saya bahwa ternyata itulah semangat dari disitulah saya oh ternyata saya bisa nyanyi gitu. Akhirnya saya ikut waktu SMA itu ikut bintang radio segala, akhirnya bisa masuk. Dari situlah saya terinspirasi dengan Faris SM. Faris SM itu bisa nyanyi, bisa menciptakan lagu, bisa main musik, ya kan? Nah dari situ itulah cikal bakalnya saya. Akhirnya saya menggeluti, meskipun saya harus bagi orang tua tetap wajib sekolah gitu. Jadi tetap ya itu sunnah ya. Ya kalau itu sunnah. Jadi makanya saya punya Texas itu juga bahasanya sunnah itu. Iya, tidak wajib ya. Texas ya tadi kan mengidolakan kayak Faris FM, RM ya. Iya. Ya untuk yang tahu berarti ketahuan lah generasinya ya. Iya, iya kan. Mungkin kayak anak-anak kan nggak tahu. Nggak tahu tapi masih ada namanya lah. Iya, masih terkenal. Saya masih kenal gitu. Masih kenal, ya, tapi kan kayak yang udah gen-gen baru kan nggak tahu. Milenial kesini kan udah kayaknya nggak kenal ya. Padahal nggak kenal ya Pak RM. Nggak kenal. Udah pada ke bawah kayaknya udah nggak kenal. Iya. Gitu. Ketahuan makanya usianya ketahuan. Kalau dalam perjalanan hidup pernah gagal gak sih? Ya wajar lah, di mana-mana orang gagal kan. Oke, pertanyaannya gini, kalau pernah mengalami kegagalan, apa alasan yang menyebabkan tetap termotivasi gitu? Pernah mengalami gagal dalam apa? Itu kan dalam apa? Di dalam surat Al-Insyirah ya. Salah sebuah ayat mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, jadi pasti di dalam kegagalan itu insya Allah ada kesuksesan. Pasti. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kegagalan, pasti ada kesuksesan. Ya tinggal tunggu waktu aja gitu. Asalkan satu chemistry ya. Betul, kan. Kalau misalkan yakin kita nggak bisa nyanyi, sudah nggak bisa nyanyi, dari artikulasinya jelek, intonasinya jelek, tapi kita mau juara, ya itu jangan kan gitu kan. Tapi kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita bisa, ya bahasanya tinggal nunggu waktu aja kan gitu. Nah, gagal itu hal yang wajar lah, di mana-mana wajar. Termasuk saya menciptakan kalender matematika ini kan tidak sekali dua kali. Saya ngulik berapa kali, ini kok nggak ketemu ya. Oh, ada tahap yang gagal terus gitu? Ada butuh waktu. Ini kan take time juga. Nggak sekonyong-konyong saya bisa menemukan ini. Iya, butuh waktu. Ya alhamdulillah ketemu ya, sudah saya patenkan. Jadi orang kalau belajar ini ya udah tinggal belajar aja, nggak usah sesusah saya dulu waktu menemukan. Gitu, iya. Mungkin kalau diajarin sekilas juga bisa kali ya, nggak juga 2 hari ya tetap ya, karena ada hitungan, ada polanya. Ada 7 langkah. Oh. Ada 7 langkah. Bisa dibocorin sedikit? Bocorin ya. Ya, contoh. Harus semua dirubah di dalam angka. Oke kan? Contoh aja ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan dalam bentuk bukan angka kan? Bukan. Tapi itu harus dirubah dalam angka. Nah, dalam konsep kalender matematika, Minggu itu 1. Senin itu 2, Selasa itu 3, Rabu itu 4, Kamis itu 5, Jumat itu 6, Sabtu itu 7. Jadi kalau 5? Kalau 5 berarti 2 hari ke belakang Kamis. Ya, pinter itu. Jadi kalau Rabu? 4. Ya, itu ya, pinter kan? Otak kanan, otak kirinya mikir dulu nih. Tapi itu kan satu baru langkah. Belum nanti kan kita bicara tentang tahunnya, tentang bulannya, tentang tanggalnya. Itu nanti ini mix. Dijadikan satu, ketemulah nanti. Jadi nanti ada angka-angka yang menemukan akhirnya ketemunya 4 gitu ya. Nah, ketemu 4 berarti hari Rabu kayak gitu. Misalkan dihitung ketemunya 2 berarti
Senin. Nah, iya. Nah, gitu, itu. Ini masih butuh lola mikir dulu gitu ya. Ya, tapi itu harus make dengan tanggalnya, bagaimana sifat tanggalnya, bagaimana bulannya, bagaimana tahunnya gitu. Tapi untuk simpelnya, karena itu paling gampang, saya ceritakan yang itu aja. Iya, tapi kan secara kompleks kan ya. Artinya kan nanti kalau udah 100 tahun apalagi kan ya. 100 tahun sudah melibatkan tahunnya ada 100 dan ada perpindahan abad. Iya. Belum kan nanti ketemu kehabisat sekitar 4 tahun. Iya. Berarti kalau belum ada di Indonesia, di dunia juga belum ada. Berarti mau ini kalau Indonesia kalau muri ya. Ya, jadi target saya itu untuk Kalendromatika itu, selain kami perkenalkan di seluruh Indonesia untuk sementara, nanti fungsinya apa? Setiap Agustus itu mereka itu tambah satu kegiatan lomba satu gitu. Tadinya kan ada lomba karung, lomba lomba manjat kelereng, nah sekarang tambah lomba Kalendromatika. Harapan saya begitu. Antar sekolah, antar RT, antar RW gitu. Dengan lomba ini. Berarti akses pembelajarannya perlu lebih mudah ya berarti kalau gitu ya? Ya, kan diharapkan selain itu game yang menyenangkan, dia juga mengasah otak kan. Ya, agar supaya itu bermanfaat. Bahasanya semakin pisaunya tajam itu dipakai untuk kegiatan aktivitas lain. Oke. Itu tools namanya, buat alat ya gitu. Satu, yang kedua kita harapkan saya sekarang lagi pendekatan untuk ke Guinness World of Book Record. Dunia berarti ya? Iya, dunia. Itu kita. Jadi kalau saya sistemnya kan 3 menit, selama 3 menit berapa angka yang dicapai kayak gitu. Nah, kemarin saya kan di kota Bekasi, saya dites untuk Kalendromatika itu 45 soal dalam waktu 4 menit 30 detik. Waktu yang diberikan 8 menit. Gitu. Oke, berarti 1 menit Ya. 1 soal rata-rata berapa menit tuh? Ya, 1 menit kurang lebih 10 lah ya. 10 soal. 10 soal. Berarti 6 detik kan ya rata-rata ya? Ya, gitu lah. Oh, tapi soalnya yang tadi ya, nebak-nebak hari. Iya, nebak hari. Karena itu kan mix antar tanggal, bulan, tahun. Tapi itu yang hari. 1 tahun atau yang 1 tahun? Ya nanti kalau 1 tahun mungkin tahun depan yang 1 abad. Oke. Ya, yang tahun depan mungkin yang berabad-abad. 1 abad bisa berapa detik? Kita 1 abad itu kita range-nya itu 20 detik 1 soal. Kita akan 20 real. Ya, itu biasa kita hitung aja, misalkan kalau 10 soal ya kurang lebih 2. Ya, tapi cepet ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya kan itu antara hitungan tadi ya, antara rubah hari dirubah jadi tanggal, belum hitungan yang lainnya kan. Berarti perlu berpikirnya cepet ya. Betul. Ya, itulah manfaatnya agar supaya kita mengasah imajinasi. Jadi tadi imajinasi itu fungsinya untuk ketepatan, campur agar supaya kita cepat. Nah, itu supaya kita kalau dibilang imajinasi itu tergelitik dengan ini Kang Ade, Mas Ade ya. Imajinasi. SpongeBob. Kotak imajinasi. Saya pernah ngundang Mas Ade apa? Pengisi suara SpongeBob gitu. Dan peran filmnya kan kotak imajinasi ya. Sebelum berimajinasi lagi, mungkin kita cobain produk yang di depan kayaknya. Ya, boleh juga. Boleh nih. Coba dicobain dulu tes. Mau yang mana nih produknya? Sama sekalian mau minum dulu. Wah, ya. Yang mana nih produknya? Yang ini nih apa ini? Ini coklat cake pisang. Cake, ini amor pisang. Ini produknya dari produk sendiri ya. Iya. Ini pisang coklat ini? Itu yang ada sosisnya. Ada sosisnya. Oke. Ini ada. Ini apa ini? Ini coklat keju ya? Coklat keju. Oh ya, saya pilih ini ya. Boleh. Dirasakan. Sambil minum dulu saya juga. Minum. Sambil gantian saya ngetes ini, Kang Ridwan ngetes lagi juga boleh. Nah, kan gitu. Kalau bener apa sih Kalendromatika itu saling tes dan mentes ini kan? Iya. Konsentrasi kan nih sambil makan ya? Nah, coba tes ya.
Bisa nih dites. Bisa. 30 Juli. 30 Juli. Selasa. Oh iya. Gitu dong, kalau betul. Yeay. Udah. Saya nggak dapat duit. Oh, iya kan. Oh, iya. Nah, itu kan masih ada duitnya nih. Ini tadi udah sepakat ya, pokoknya kalau saya salah 50.000 ya. Iya, kayak tes lagi Oke, cobaan tes lagi sambil makan. Nih. Ya, nih konsentrasinya perlu diganti. Oi. iya, Oi. iya. 28 Agustus. Dan ini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada. Ya, Rabu. Bentar, ini Bener. jumlah ini gimana? Bener ya. Betul. Tepuk tangan dong, ya, ya. Nih, biar cepet aja. 25 Maret. 25 Maret. nggak ini kali ini ngitung nih 25 Maret. Ah, itu ketemu Senin. Waduh, bener nih. Betul. Betul. Saya sambil Coba. makan, saya mau makan. Coba. Tanggal 13 Maret. 13 Maret ketemu Rabu. Aduh, bener. Hah? Mana yang salah nih ya? Yes, gitu. Oh iya. Tepuk tangan dong. Giliran saya salah mau minta duit 50.000. Kalian bener? Saya butuh duitnya soalnya nih. iya, buat iya. jajan. 4 Oktober. 4 Oktober. Allahu Akbar. Salah. 4 Oktober. Allahu Akbar. Hah? Allahu Akbar. Nggak mau mending jawab sendiri. 4 Oktober. 4 Oktober. Iya. 4 Oktober Jumat. Oh, iya benar. Ya, Maksudnya Allah tuh kan Akbar. Jumatan maksudnya. Iya. Tapi kan saya nggak boleh yain dong. Oh, ya. Oke. 4 Maret. Agak mikir nih ternyata bulan Belum Maret. kan ini kan harus saya taruh dulu. Ini tisu. Nah, Berapa kan? 4 Maret. 4 Maret Senin. Baru mau ngomong salah lah. Sekali lagi terakhir. Bosen juga, bener terus. 26 Desember. 26 Desember, salah. Kamis. Ada. Ganti. Jadi saya bisa menjawab semua hadiahnya. Iya, nanti dibawa pulang nanti, Amar Cake. Ya. Nah, Masya Allah. Enak. Ya, saya satu. Kalau saya makan sambil ngobrol nggak enak. Sekali lagi ya. Tes sekali lagi. Oh ya, tes sambil saya selesai. Nah, boleh. Oh, maksudnya udah beres. Udah beres. Nah, kita tes sekali lagi. Terus kita ngobrol lagi. Udah menang ini mah, udah. Nyerah saya. Kayaknya harus yang 1 abad kayaknya ditesnya nanti. Oke, mau dites yang 1 abad? 1 abad? Boleh. Coba. Ya, harus 1 abad harus lihat Google, ada saya bukti. buka Google. Hari apa? Itu, tulis hari apa, tanggal yang dimasukin itu. Waduh, ini HP-nya di sono lagi. Parian, kasih tanggal. 4 siap ya? Ya, siap. 14 Agustus 1987. 14 Agustus 1987. 14 Agustus 1987. Ini perlu lebih konsentrasi. Shh, penonton senyap. 87 kan? Ya. Oh. Jumat. Bener. Hah? Bener. Betul? Bener. Ada pengalaman menarik ya ketika mengenalkan ini? Mengenalkan ini, ya justru ini. Bagi orang-orang yang saintis, dia keilmuan, itu dia kepingin tahu bagaimana caranya. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang maaf bukan saintis, pikiran saya itu punya indera keenam. Dan bahkan kadang-kadang bertanya, terus kira-kira jodoh saya gimana ya? Kayak nyambung gitu ya. Ya Allah. Jadi terus karir saya gimana ya? Gitu. Jadi kan memang sebenarnya itu kan kayak karir itu kan kayak kalau secara perbincangan astronomi, geografi itu watak orang kan bisa dipengaruhi oleh itu kan gitu. Tapi saya tidak fokus di situ. Cukup fokusnya di sini aja. Bahwa itu ya saya bisa meraba-raba lah gitu. Karena orang-orang astronomi
Jadi orang itu dipengaruhi oleh 3, Mas. Lebih ke astronomi, oleh geografi, dan ketiga ada psikologi hubungan pertemanan, sifat diri pribadi sendiri itu. Itu bisa, itu yang mempengaruhi sifat. Dan hubungannya ya ke astronomi juga, kayak tanggal lahir, kayak gitu, kapan lahirnya, segala itu pengaruh. Oh, jadi pernah dikira dukun ya berarti ya? Kalau gitu ya? Banyak. Hah, banyak? Banyak, karena ketika ini saya ya dukun paranormal, punya indera ke-6 kayak gitu. Terus dia kalau nanya, jangan-jangan matanya bisa ini, kalau ngasih soal nggak mau di depan saya itu umpet ini. Coba soalnya saya jawab. Jadi takut dikira saya itu matanya bisa membaca gitu, bisa membaca pikiran. Sampai ada yang seperti itu ya. Padahal sebetulnya ini ada logiknya ada. Logik. Tapi sebenarnya kebanyakan sekarang di Indonesia begitu, antara logik dengan gaib itu suka kadang-kadang mix, dicampur gitu kan. Ya kan? Betul. Makanya ada apa itu? Pesulap merah itu, kan? Nah, pesulap merah itu kan yang meluruskan itu kayak gitu. Iya. Ada telur bisa keluar asapnya bisa keluar jarumnya kan gitu kan. Itu kan pembuktian. Gitu. Padahal itu sebetulnya hanya trik ya. Trik aja gitu. Semuanya tuh ada logiknya. Ya kan kalau ngomongin pesawat merah ditantangin kan satu nasional, siapa yang bisa nyantet saya? Buktinya nggak ada kan gitu ya. Tapi saya seneng dengan saya memperkenalkan ini. Jadi orang akrab dengan saya karena dia ingin tahu, tapi ada akrab dengan saya karena dia menganggap saya itu posisinya bisa segalanya. Ya udah saya terima aja gitu kan. Kadang-kadang anu dong, bahasa karir saya apa gitu ya. Jadinya diterjemahkannya jadi jawabannya bahasa karir saya Kamis. Bagaimana nasib saya gitu kan. Lama-lama terus bagaimana jodoh saya gitu kan. Kamu akan menemukan jodoh kamu pada hari Jumat. Primbon maksudnya. Primbon jadinya gitu ya. Iya, ini menarik ya. Jadi kan kita melatih cara berpikir kita ya untuk terus-menerus dilatih. Betul. Jadi orang kan ya 1001 cara orang meningkatkan kecerdasan, ya kan? Ada orang yang bermain catur, ya kan? Dan kebetulan saya juga pecatur juga, ya, makanya saya juga itu. Alhamdulillah waktu SD saya sempat juara pertama catur se-Jawa Tengah. Wah, se-Jawa Tengah mah bagus satu. Iya, itu ya karena saya autodidak. Bapak saya sering main catur, saya lihat gitu, akhirnya saya di SD itu dikirim sampai Jawa Tengah itu. Ya itu dasar itulah saya bisa menemukan salah satunya kalirmatika ini. Jadi logiknya mah udah jalan ya dari dulu juga ya gitu ya. Iya. Kan kalau catur kan langkahnya panjang kan. Iya, berapa strategi ke depan. Iya, strategi ke depan. Betul. Ini juga kalau sudah level 3 itu berapa strategi, berapa tahap gitu. Kalau 1 tahun masih gampang, Kang. Masih gampang. Tapi kalau sudah berabad-abad itu langkahnya sudah banyak. Gitu. Jadi kayak buku itu, kalau 1 tahun cuma tek gitu. Kalau abad berarti tahun 1100 bisa gitu? Ya bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, abad itu udah masuk level ke-3. Level ke-3. Berapa detik itu satu level? Yang 3 itu? 30 detik bisa. Agak lebih lama ya? Lebih lama, karena kayak itu kalau 1 tahun itu cuma 1 buku, dua tumpukan gini bayanginnya. Tapi kalau sudah 2 level, tumpukan 4 tumpuk. Tapi kalau udah level ke-7 gitu, tumpukannya udah bisa 7. Harus ngecek lagi tumpukan kedua tadi berapa ya, kelima tadi berapa ya, gitu gitu. Kayaknya gini, Mas Ensa, kalau pengen ini nanti diterapin nasional, harus ke apa namanya, dengan ahli sejarah. Di dalam bukunya nanti gini, nanti kasih soalnya anak sekolah gitu, hari apa terjadi perang di Penogoro. Jadi bukan tanggal lagi, hari apa, kan ingat tanggalnya dulu, harinya. Ya, jangan di luar negara. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 jatuh pada hari apa? Hari apa? Gitu. Hari apa coba? Itu hari 17 Agustus 1945.
Jumat. Jumat ya, Pak Renjot. Coba. Hari apa 17 Agustus 1945? Jumat. Waduh, kirain salah. 50.000 gak jadi lagi ya. Udah ya, Mas Ensa, terakhir apa nasihat buat atau tips ya buat generasi muda utamanya, terutama kalau dari Mas Ensa kan lebih ke apa ya, multidimensi ya. Oh ya, penyanyi lagu multidisiplin ya. Penyanyi lagu iya, ini iya, penulis buku iya. Apa tuh nasihat untuk anak muda, Mas? Ya, kalau anak muda yang paling pertama itu tadi disiplin ya, disiplin. Karena kalau apapun, sehebat apapun orang, kalau disiplin itu nggak diterapkan, berantakan. Saya bilang tadi kan ada orang satu hari bisa 8 aktivitas dengan bagus, lancar semua, beres. Tapi juga ada orang yang satu aja berantakan. Itu karena disiplin. Itu satu. Yang kedua yang tadi innamal usri yusra. Jadi di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kalaupun toh gagal, insya Allah nanti ada kesuksesan. Jangan mudah putus asa gitu. Terus yang ketiga ya, sekarang zamannya sudah keterbukaan kan. Ulik apa saja yang menurut chemistry kita, ya kan. Kalau yang tidak sesuai dengan chemistry kita ya jangan diulik gitu kan. Kalau kita sudah merasa bahwa kita nggak bisa nari itu, oh jangan di situ. Paksain ya. Tapi juga sesuaikan, jangan sampai seneng tapi kita nggak bisa, ya jangan juga gitu. Kan kadang-kadang kita udah tahu kan, saya itu seneng A, tapi saya kurang bisa sebenarnya gitu. Tapi kalau bisa ya saya seneng dan dilihat oleh teman-teman saya bisa. Nah itu genjot terus. Ya, sesuai passion gitu, ya kan, chemistry kita kan gitu. Ya kan? Nah itu ya syaratnya yaitu mendawamkan, mengkontinuuskan terus, jangan disiplinnya. Iya. Nah, itu harus jangan sampai sedikit ada satu pepatah mengatakan sedikit sering itu lebih baik daripada segudang namun sesaat. Oke. Nah, karena terus-menerus itu terus-menerus ya, akhirnya ya air aja kalau netes di batu, sebatu keras apapun dia akan bolong juga kan, terus gitu. Nah, itu harus konsisten ya. Lama-kelamaan ya batu juga bisa hancur ya. Iya, kalau gitu kan. Ya, makanya kalau mau jadi orang sukses ya satu fokus itu penting. Jangan 1000 tendangan ke satu titik itu jauh lebih bagus daripada 1000 titik satu tendangan. Ya kan? 1000 titik satu tendang nggak jadi semua. Gitu. Siap. Yeah. Mas Ensa, makasih banyak sudah sharing di sini. Sehat selalu, sukses untuk grup bandnya. Soalnya ini senior semua kayaknya. Juga mudah-mudahan ini masuk ke Guinness Book World of Record gitu ya. Benar kan ngejanya saya? Ya. Guinness Book World of Record. Ya. Jadi itu cita-citanya. Amin. Jangan mohon doanya aja nanti ini juga bisa dikenal di Indonesia, bahkan bisa mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Amin. Sukses ya, makasih ya, Mas Ensa. Ini rotinya juga mantap ternyata. Mantap ini ya. Mantap, tenang. Ini bukan sanjungan agar pulangnya dikasih oleh-oleh, enggak. Tapi memang enak. Siap. Mantap. Ya walaupun nanti dikasih ya tetap. Oh, tapi ini uangnya enggak sih itu. Karena saya nyari kesalahan nggak dapat ya udahlah nanti aja. Mas Ensa, makasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banget atas obrolannya. Siap, ya, sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih ya. Salam.